kepada perwakilan dari pemerintah yang hadir, baik Kabupaten Nabire maupun Provinsi Papua Tengah, kami sangat menghormati. Dan kesibukan Bapak saudara semuanya masih menyempatkan diri. Jujur, saya kan nonton bola sampai pagi tadi. Mewakili posisi Tuhan Yesus satu-satunya, itu bukan kependetaan, bukan kemajelisan gereja, bukan doa. Satu-satunya pelayanan yang mewakili dan menggantikan posisi Tuhan Yesus semenjak dia naik ke surga yang kita peringati akhir Mei yang lalu adalah guru. Catat itu. Saya tanya, apa satu-satunya pelayanan yang menggantikan dan mewakili posisi Yesus? Guru. Bahkan kata pendeta di Alkitab itu tidak ada. Mengapa di Alkitab ada istilah pendeta? Nah, jauh sebelum agama-agama modern masuk, Hindu masuk duluan di Indonesia. Hindu dan kerajaan Hindu tertua itu Kutai Kartanegara. Ini awas kamu malas hadir ibadah ya. Dengan alasan kamu jauh sekali, tidak usah ibadah, ada banyak saudaramu di sini. Saya tegaskan ini kepada semua rekan-rekan pendidik, jangan ada alasan. Ibadah itu penting buat kita semuanya untuk saling mengenal, belajar menyelaraskan hati dan pikiran kita. Kasiun, nanti sore kamu harus hadir. Jadi saya ulangi lagi, kata pendeta itu diambil dari dasar Hindu. Kalau saudara lihat di Pulau Bali, ya kata pandita dan itu masih dipakai sampai hari ini. Nah, jadi kalau itu pengaruh yang kuat sekali. Maka itu pendidikan atau guru adalah satu-satunya pelayanan Tuhan Yesus yang kita lakukan. Sejarah mencatat dan itu tidak bisa dipungkiri karena ini sejarah. Masa Injil masuk ke tanah Nusantara, ya termasuk Papua, saudara perhatikan. Gak ada bilang pendeta A, pendeta B, majelis A, majelis B, tidak ada. Tapi sejarah menulis guru Injil. Masih ingat ya, itu sejarah. Dominik Keyne, seorang hamba Tuhan, seorang guru pendidik dari Belanda yang sangat mewarnai. Saya ulangi, pendeta Keyne, yang kata Dominik itu dari bahasa Latin, artinya tuan. Ya, sampai tahun 70-an awal 80-an kalangan gereja Protestan kalau bertemu dengan pendeta dipanggil Bro. Ya, dari singkatan Dominik itu sampai tahun 80-an. Nah, pendeta Keyne atau Dominik Keyne, orang Belanda yang sangat punya andil besar untuk proses mengajar pendidikan di tanah Papua. Maka itu Dominik Keyne adalah orang pertama yang mendirikan sekolah guru di tanah Papua. Itu ada di Wasior, lalu berkembang ke Serui. Itu sejarah. Dominik Keyne dari tempat yang tinggi, dari Wasior, dia melihat ke lautan, Teluk Cendrawasih. Nah, di situ hamba Tuhan ini membuka banyak lagu yang gereja di tanah Papua masih menggunakan lagu-lagu karangan Dominik Keyne.
Dan lagu-lagu dari hamba Tuhan ini 100% dipengaruhi oleh Papua, bukan oleh Eropa. Maka itu lagu-lagunya itu luar biasa. Nah, jadi kalau hari ini dari persekolahan pesat yang Tuhan percayakan, maka hari ini ada pelantikan kepala sekolah baru, dan sebelumnya tadi mulai dengan penyerahan mandat dari kepala sekolah yang lama. Saudara, ini panggilan Tuhan. Maka itu para pendeta jangan sombong. Karena kata pendeta nggak ada di hati Tuhan, yang ada adalah Tuhan. Kok nggak kelihatan bangga? Atau mau alih profesi menjual bakso? Silakan, nggak apa-apa. Karena kurang semangat untuk jadi guru. Ini panggilan yang luar biasa. Nah, ada banyak model pendidikan. Ada banyak. Saya tidak tahu di tanah Papua 6 provinsi ini berapa banyak lembaga-lembaga pendidikan, baik yang milik pemerintah maupun milik swasta. Tapi ayat ini akan memotivasi kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku Yahwe Tuhan akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsa. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Kalau kita ingat kapan firman Tuhan ini disampaikan? Ketika Firaun menghalang-halangi umat Tuhan itu bebas. Maka itu sampai 10 tulah, 10 bala, 10 hukuman terjadi di tanah Mesir. Saudara, karena sudah begitu banyak lembaga-lembaga pendidikan yang berkiprah, yang berjuang, yang menyatakan diri di tanah Papua, bukan kita mau sombong. Kita bersyukur kalau penyertaan Tuhan kepada Yayasan Pesat sampai hari ini tetap nyata. Bukan karena kami pengurus hebat, bukan karena guru-guru hebat, tapi karena ayat ini. Tuhan ingin mengadakan perbedaan. Kali-kali bukan untuk sombong. Tuhan ingin mengadakan perbedaan. Antara lembaga-lembaga pendidikan yang ada di tanah Papua ini ingin mengadakan perbedaan. Kalau Pesat masuk pertama kali ke Kabupaten Nabire, maka bupati kita waktu itu Bapak Yusuf Adipata. Terus ganti lagi sampai yang sekarang Pak Mesir. Saudara, berganti-ganti pemerintahan di Kabupaten Nabire sampai sekarang sudah jadi provinsi. Bahkan ketika Pak Gubernur pertama kali menjabat, lalu Yayasan Pesat itu dipanggil. Nah, perbedaannya adalah di uang ini. Tidak salah kalau yayasan-yayasan secara umum membuat pelayanan pendidikan itu tujuannya uang, tidak salah. Karena nggak ada uang, bagaimana proses pengajar ini bisa berjalan? Nah, ini mereka. Nah, sejak Pesat berdiri 31 tahun yang lalu, 31 ya, di bulan depan ini. Nah, bukan uang yang ada. Maka itu ibu bapak, para petugas, para pejabat, kami yakin kalau sampai guru-guru ini masih eksis sampai hari ini, maka bukan uang yang mereka cari. Nah, kalau ada yang motivasinya uang, pasti nggak betah di sini. Jadi yang betah itu terpilih atau dipilih atau ditunjuk. Perhatikan, maka itu kepala-kepala sekolah harus pakai kalimat. Indonesia pernah mengalami kehancuran. Berapa negara di Amerika Latin, berapa negara di Eropa Timur pernah mengalami kehancuran
Karena seorang pemimpin memperkuat posisi keluarganya. 32 tahun masa Orde Baru, para pemimpin memperkuat kroni-kroninya, ngerti ya? Nah itu pasti rusak, pasti hancur. Sejak 31 tahun yang lalu ketika Tuhan memulai pendidikan ini, saya menekankan. Waktu itu yang baru menikah itu cuma Pak Yujil. Betul ya, yang lain belum. Yang kupuja selalu tanah Papua, pulau indah, bertanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Yang kupuja selalu tanah Papua, pulau indah, tanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih